Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu alat untuk melihat tentang tipologi daerah atau tipologi dari sektor unggulan dari sebuah daerah, yaitu yang disebut sebagai tipologi klasen. Jadi tipologi klasen adalah sebuah interaksi wilayah yang mana biasa dikenal sebagai tipologi klasen. Salah satu analisis untuk mengidentifikasi sektor-sektor dari suatu daerah yang memiliki unggulan dengan menggunakan pendekatan sektoral. Di mana analisis ini adalah perpaduan dari analisis LQ, location question, dan analisis SIP-SER dengan kategori. Ada 4 kategori. Pertama adalah sektor unggulan. Artinya sektor unggulan adalah daerah tersebut dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus juga dengan kontribusi yang tinggi pula dibandingkan dengan pertumbuhan dan kontribusi pada provinsi, sehingga sektor ini menjadi sektor prima yang prioritas dalam pembangunan daerah, atau juga disebut sebagai daerah dengan cepat tumbuh, di mana pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonominya tinggi. Kategori kedua adalah sektor potensial. Jadi sektor potensial, jika sektor atau subsektor dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kontribusinya rendah di daerah tersebut dibandingkan dengan perbandingan daerah perbandingan. Artinya perbandingan kabupaten, kota dengan provinsi. Provinsi dengan Indonesia misalnya. Sehingga pada sektor potensial ini mendapatkan perhatian khusus agar menjadi sektor atau subsektor unggul dan juga disebut sebagai daerah atau sektor berkembang, di mana pendapatan rendah, pendapatan per kapitanya rendah, tetapi pertumbuhan ekonominya tinggi. Itu yang dimaksud sebagai sektor potensial. Artinya sektor potensial ini potensi untuk bisa menjadi sektor unggulan dari daerah tersebut. Yang ketiga adalah sektor berkembang. Sektor berkembang adalah di mana pertumbuhan ekonominya rendah tapi kontribusinya terhadap PDRT tersebut besar dibandingkan dengan provinsi, sehingga perlu penanganan yang khusus agar pertumbuhannya tinggi atau juga disebut sebagai daerah maju tapi tertekan, di mana pendapatan per kapita tinggi tapi pertumbuhan ekonominya rendah. Ini yang dimaksud sebagai sektor. Yang D adalah sektor tertinggal. Sektor tertinggal adalah di mana sektor di mana pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya rendah daripada pertumbuhan atau kontribusi provinsi, atau juga disebut sebagai daerah relatif tertinggal di mana pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Sedangkan klasifikasi tipologi klasen adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan daerah maju atau sektor maju, ada juga daerah yang tertekan atau daerah maju tapi tertekan atau daerah yang potensial. Sedangkan yang ini adalah daerah yang relatif tertinggal, di mana Y adalah pertumbuhan, sedangkan Y adalah pertumbuhan ekonomi provinsi daerah. Ini yang dimaksud sebagai Y kecil ini adalah pertumbuhan ekonominya lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi provinsi. Sedangkan YI ini adalah pertumbuhan ekonomi lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi provinsi. Dan ini adalah kontribusi daerah atau kabupaten kota lebih besar dibandingkan dengan kontribusi provinsi. Dan ini juga begitu. Ini yang dimaksud sebagai yang namanya adalah tipologi. Jadi ini adalah PDRB Kalimantan Barat
yang mana pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mencari tipologi klasen perbandingan antara Kabupaten Bawah dengan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi ini adalah kategori lapangan usaha PDRB Kalimantan Barat seri 2010 dari tahun 2001 sampai 2023. Jadi ini adalah sektor atau sektor dari yang namanya PDRB Kalimantan Barat. Ada 17 sektor. Pertama adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah jasa lainnya. Jadi ini adalah PDRB dalam di Kalimantan Barat tahun 2021 sampai 2023. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan tipologi klasen atau mengklasifikasikan sektor unggulan, sektor prima dari PDRB Kabupaten Kota di Kalimantan Barat adalah yang pertama adalah mencari pertumbuhan ekonomi. Caranya bagaimana? Yaitu sama dengan 2021, berarti di sini. Di sini perkembangan atau pertumbuhan dari 2021 sampai 2022. Jadi sama dengan 2002 PDRB 2021 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, kita kurang PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2021. Setelah itu kita buka kurung. Di sini kita buka kurung, di sini kita tutup kurung, dan dibagi PDRB subsektor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2021. Artinya pertumbuhan PDRB pada tahun 2022 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah 0,10%. Dan kita tarik ke sini, hasilnya juga sama. Itu. Selanjutnya adalah kita copy, kita paste. Ini adalah hasil dari yang namanya pertumbuhan dari PDRB per sektor di Kalimantan Barat. Tinggal kita rata-ratakan, berarti average kita blok ini kita tutup. Jadi rata-ratanya pertumbuhan ekonomi dari tahun 2021 sampai 2023 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah 0,08. Jadi langsung kita tarik di sininya. Kita tarik. Nah, ini hasilnya. Ini adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2001 sampai 2023. Sedangkan untuk melihat di sini adalah kontribusi. Jadi kontribusinya adalah untuk sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Bagaimana caranya? Sama dengan ini, kita bagi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, kita bagi dengan PDRB-nya. Tinggal kita bagi, berarti kontribusinya untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah 0,21 sen. Kita kunci dulu yang di sini. Setelah itu baru kita tarik yang di sini sampai muncul bintang yang begini. Jadi kita tarik. Ini hasilnya. Jadi kalau kita presentasi berapa ya? Kita presentasi. Jadi 21%. Kalau di sini berarti berapa ya? Tinggal kita presentasikan saja, tinggal kali 100. Hasilnya adalah 9%. Dan begini, habis itu yang sini juga
kita kali 100%. Hasilnya ini. Jadi rata-rata untuk PDRB, rata-rata pertumbuhan PDRB di Kalimantan Barat adalah 8,98%. Sedangkan kontribusinya adalah untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan 2021. Tinggal kita tarik begini, setelah itu kita tarik begini, hasilnya sama. Sedangkan untuk melihat dari kontribusinya adalah yaitu sama dengan PDRB sektor dari pertanian, kehutanan, perikanan. Kita klik, setelah itu kita bagi terhadap PDRB Kalimantan Barat. Ini kita enter. Jadi hasilnya adalah 21. Tinggal kita kali persentase. Setelah itu kita tarik dan kita tarik sampai ke sini. Ini tidak berubah, harus kita kunci dulu yang ini. Kunci. Setelah itu kita ulang lagi, kita tarik. Ini adalah kontribusi dari per sektor terhadap PDRB Kalimantan Barat. Selanjutnya kita mencari yang namanya rata-ratanya. Jadi rata-ratanya adalah average. Setelah itu kita blok yang ini semua 3 tahun. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Ini adalah rata-rata. Setelah itu kita tarik sampai ke bawah. Ini adalah hasil dari kontribusi PDRB Kalimantan Barat dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Selanjutnya adalah kita melihat yang namanya pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan untuk Kabupaten Mempawah. Jadi ini adalah PDRB Kabupaten Mempawah. Jadi caranya sama, yaitu kita buka kurung dulu, setelah itu kita klik, kita buka kurung, kita klik 2021, kita kurang 2021, kita klik 2022, kita kurang 2021, dan kita tutup kurung dan dibagi 2021. Ini adalah hasil. Setelah itu untuk melihat persentasenya tinggal kita kali 100. Kita tarik, setelah itu kita tarik, ini seharusnya 2002. Ini adalah, kita ulang lagi, ini adalah 2021, buka kurung 2021, kita kurang 2022, kita bagi 2021, kita kali, setelah itu kali 100%. Kita tarik ini, setelah itu kita tarik ke bawah. Ini adalah kontribusi pertumbuhan per sektor dari tiap sektor di PDRB Kabupaten Mempawah. Artinya pertumbuhan ekonomi untuk PDRB, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah 9, sedangkan 2023 adalah 7%. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya tinggal kita cover aja. Kita blok 2021 sampai 2023, habis itu kita enter, kita tarik. Setelah itu sudah kita dapat, selanjutnya adalah mencari kontribusi. Jadi kontribusinya sama, yaitu tahun 2021 untuk sektor pertanian untuk sektor pertanian kita bagi dengan PDRB. Setelah itu kita kunci dan tadi 100. Setelah itu kita klik blok seperti ini dan kita tarik seperti ini di bawah.
Jadi rata-ratanya adalah average. Kita blok di sini. Setelah itu kita klik enter. Jadi setelah itu kita tarik. Ini adalah rata-rata kontribusi dari PDRB Kabupaten Mempawah, dan ini adalah rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mempawah dari tahun 2021 sampai 2023. Selanjutnya, bagaimana cara melihat dari yang namanya tipologi klasenya? Tipologi klasenya kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi untuk Kalbar berapa, rata-rata pertumbuhan ekonomi untuk Mempawah berapa. Tinggal kita copy paste. Berarti rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat kita copy, setelah itu kita paste di sini. Setelah itu yang Mempawah kontribusinya berapa? Kontribusinya pertumbuhan PDRB-nya kita copy. Setelah itu kita paste di sini. Kita kecilkan dulu. Setelah itu rata-rata kontribusi Kalbar, rata-rata kontribusi Kalbar adalah ini. Kita copy. Setelah itu kita paste di sini, dan yang Mempawah juga begitu. Jadi kontribusinya kita copy. Setelah itu kita paste di sini. Lalu kita kecilkan. Jadi, setelah itu kita kategorikan pertumbuhan ekonomi Mempawah. Kita bandingkan antara pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Mempawah dengan Kalimantan Barat. Jadi Kalbar adalah 7,71, sedangkan Mempawah adalah 5,3. Lebih kecil daripada yang namanya Kalbar. Kita klik di sini. Kita ratakan tengah dulu. Bagaimana untuk yang sektor pertambangan dan penggalian lebih besar? Di sini. Yang di sini lebih kecil, sedangkan yang di sini adalah Kalbar untuk pengadaan listrik dan gas itu lebih kecil. Sedangkan untuk konstruksi, pengadaan air dan pengelolaan limbah itu Mempawah itu lebih kecil, berarti di sini. Sedangkan untuk yang namanya konstruksi Mempawah itu lebih besar, berarti di sini. Dan untuk pengadaan perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor itu Mempawah itu lebih kecil, berarti di sini. Sedangkan untuk yang transportasi juga kecil Mempawah. Dan untuk yang penyediaan akomodasi juga kecil ini. Maka kita klik di sini kecil. Sedangkan untuk yang informasi dan komunikasi juga lebih kecil Mempawah dibandingkan dengan Kalimantan Barat. Jasa keuangan juga lebih kecil. Sedangkan untuk real estate itu Mempawah itu lebih besar dibandingkan dengan Kalbar. Dan berbeda dengan jasa perusahaan. Jasa perusahaan itu lebih kecil. Jasa administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial juga kecil. Sedangkan jasa pendidikan juga kecil. Dan jasa kesehatan dan sosial ini besar di Mempawah. Dan juga jasa lainnya Kabupaten Mempawah ini lebih kecil rata-rata pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan Kalbar. Jadi kecil. Bagaimana dengan kontribusinya? Kontribusinya Kabupaten Mempawah ini lebih besar dibandingkan dengan Kalbar. Jadi lebih besar daripada Kalbar. Jadi ini dibandingkan dengan ini lebih besar Mempawah dibandingkan dengan Kalbar. Untuk yang pertambangan itu kecil. Sedangkan untuk yang industri pengolahan juga kecil. Untuk yang pengadaan gas itu adalah besar Mempawah. Sedangkan untuk yang kontribusi untuk pengadaan air itu lebih kecil Mempawah. Untuk yang namanya konstruksi juga lebih kecil. Untuk yang dagang eceran itu lebih besar kontribusinya, dan ini lebih kecil. Ini kecil, ini besar.
Untuk yang real estate ini kontribusinya besar terhadap PDRB bawah. Dan ini juga besar untuk yang namanya jasa perusahaan. Sedangkan administrasi pemerintah pertahanan dan jaminan sosial itu besar, itu membawa. Sedangkan untuk yang jasa pendidikan itu kontribusinya kecil. Sedangkan untuk jasa kesehatan dan sosial itu juga kecil. Sedangkan untuk yang jasa lainnya kontribusinya cukup kecil. Ini adalah karakteristik dari kategori pertumbuhan mempawah dengan kontribusi mempawah dibandingkan dengan Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah klasifikasi dari tipologi klasennya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah klasifikasi dari tipologi klasen, di mana kita lihat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu untuk pertumbuhannya adalah kecil. Dan juga untuk kontribusinya terhadap PDRB bawah itu juga kecil. Jadi kalau di sini berarti kecil dan besar. Pertumbuhan ekonomi kecil tetapi kontribusinya besar. Berarti kecil besar berarti berkembang daerah tersebut. Atau sektor tersebut adalah sektor berkembang. Selanjutnya adalah untuk pertambangan dan penggalian, jadi besar dan kecil. Besar kecil berarti di sini potensial. Sedangkan untuk industri pengolahan dia itu sama-sama kecil berarti di sini. Sedangkan untuk sektor dari yang namanya pengadaan listrik dan gas itu adalah kecil besar berarti di sini. Sedangkan untuk yang namanya pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang itu kecil-kecil. Jadi di sini. Untuk yang namanya sektor konstruksi itu besar kecil, berarti di sini besar kecil. Sedangkan untuk pengadaan besar, kecilan dan ini adalah kecil besar, berarti di sini. Untuk yang namanya transportasi pergudangan dan pergudangan adalah kecil-kecil deh. Di sini kecil, di sini kecil, berarti di sini kecil. Begitu juga sampai dia jasa keuangan. Kecil. Sedangkan real estate itu adalah sama-sama besar ya, besar. Sini besar, di sini besar. Berarti sama-sama besar. Itu di sini dia. Prima, sektor prima. Sedangkan untuk jasa perusahaan dia adalah kecil besar. Kecil besar berarti berada di sini. Sedangkan untuk industri administrasi pemerintahan dan pertanahan dan jaminan sosial wajib, yaitu pada sektor adalah kategori kecil dan kategori besar. Kecil besar, berarti di sini berkembang, sektor berkembang. Jasa pendidikan dia sama-sama kecil di sini, sama-sama kecil berarti sektor terbelakang. Sedangkan untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial dia adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhannya adalah besar, kontribusinya kecil berarti besar kecil. Sedangkan untuk jasa lainnya adalah sama-sama kecil berarti di sini. Ini adalah hasil dari klasifikasi dari sektor PDRB di Kabupaten Mempawah. Keterangannya di sini adalah berkembang. Kenapa berkembang? Karena dia kecil besar ini. Yang ini adalah potensial. Sedangkan yang ini adalah terbelakang. Sedangkan yang ini adalah berkembang. Ini adalah terbelakang dan ini adalah potensial. Sedangkan yang ini adalah berkembang. Ini adalah sampai terbelakang, sampai jasa keuangan. Sedangkan ini adalah sektor prima. Real estate ini adalah sektor prima atau maju. Sedangkan ini adalah berkembang. Dan jasa administrasi pemerintahan adalah berkembang. Jasa pendidikan terbelakang dan jasa kesehatan itu adalah potensial. Untuk jasa lainnya adalah terbelakang.
Jadi ini adalah hasil dari klasifikasi dari tipologi kelas. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendeskripsikannya. Jadi di atas rata-rata. Sektor primanya di situ adalah hanya satu, yaitu real estate. Jadi real estate kita copy, kalau itu kita paste di sini. Berarti hanya satu sektor prima di Kabupaten Mempawah. Apa saja, yaitu adalah jasa real estate atau real estate. Sedangkan untuk sektor dari potensial, apa saja yang sektor potensial itu adalah sektor ini, sektor ini, sektor ini. Apa saja sektornya? Berarti sektornya ada 3, sektor pertambangan, konstruksi, dan sektor kesehatan sosial. Jadi ada tiga sektor potensial di daerah Kabupaten Mempawah. Jadi ada 3. Sedangkan untuk sektor yang berkembang untuk di daerah Mempawah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sektor yang berkembang, kategori berkembang. Pertama adalah sektor pertanian, yang kedua adalah sektor dari pengadaan listrik, yang ketiga adalah sektor dari perdagangan besar, yang keempat adalah sektor dari yang namanya jasa perusahaan, yang kelima adalah sektor dari administrasi pemerintah. Kita copy lalu kita paste di sini. Setelah itu sektor yang terbelakang, jadi sisanya itu adalah sektor yang terbelakang. Jadi sektor yang terbelakang itu adalah sektor ini sama ini, ada banyak sektor yang terbelakang. Jadi ini adalah sektor terbelakang. Jadi sektor terbelakang itu pertama adalah industri pengolahan, yang kedua adalah pengadaan air, yang ketiga adalah transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi, informasi komunikasi, dan jasa keuangan. Serta ada juga jasa pendidikan dan jasa lainnya adalah sektor terbelakang. Jadi kita lihat dari matrik dari tipologi klasennya bahwa di daerah Mempawah atau Kabupaten Mempawah itu sektor primanya hanya satu, yaitu real estate, di mana kontribusi di atas rata-rata Kalimantan Barat dan pertumbuhannya PDRB terhadap PDRB-nya itu per sektor itu cukup besar dibandingkan dengan pertumbuhan di Kalimantan Barat. Artinya sektor ini adalah sektor yang paling maju di daerah Mempawah. Sedangkan kontribusi atau potensial sektor maju tapi tertekan, artinya bahwa kontribusinya di bawah Kalimantan Barat, sedangkan pertumbuhannya PDR terhadap sektor itu terhadap PDRB itu cukup tinggi. Jadi ada 2, yang pertama adalah ada 3, pertambangan dan penggalian, yang kedua adalah konstruksi, yang ketiga adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan sektor yang berada di daerah berkembang itu yaitu adalah pertumbuhannya rendah dibandingkan dengan daerah Kalimantan Barat, tapi kontribusinya lebih tinggi di atas kontribusi di Kalimantan Barat jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat. Jadi ada 5, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil serta motor, yang keempat adalah jasa perusahaan, yang kelima adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Sedangkan sektor di daerah Mempawah yang memiliki kontribusi rendah dibandingkan dengan Kalimantan Barat dan pertumbuhan terhadap PDRB itu juga rendah dibandingkan dengan Kalimantan Barat, itu ada 7. Yang pertama adalah industri pengolahan, yang kedua adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan uang, yang ketiga adalah transportasi dan pergudangan, yang keempat adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, yang kelima adalah informasi dan komunikasi, yang keenam adalah jasa keuangan,
Dan yang ketujuh adalah jasa pendidikan. Jadi itu adalah sektor-sektor yang prima atau sektor maju, yang potensial atau sektor maju tapi tertekan, ada juga sektor berkembang, dan juga ada sektor terbelakang. Jadi di Mempawah itu hanya ada satu yang memiliki sektor maju atau sektor prima. Dan sektor potensial ini memiliki peluang untuk menjadi sektor maju ketika dimaksimalkan, baik itu pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan jasa kesehatan. Tetapi Kabupaten Mempawah itu memiliki sektor, ada delapan sektor yang memiliki sektor atau kategori terbelakang. Jadi itu jasa lainnya juga memiliki kontribusi yang rendah dan pertumbuhan yang rendah. Sehingga potensi atau sektor-sektor ini diupayakan untuk menjadi sektor berkembang.